Kenalin, saya Kevin. Jadi gini, buat Bro Timothy mungkin ya, Oke. ada 2 pertanyaan boleh nggak, Bro? Boleh banget. Iya. 20 nggak apa-apa. Jadi gini, Bro, aku kan sekarang umur 24 tahun dan Ya, sekarang, nurusin usaha keluarga di bidang distribusi snack oke. FMCG. Eee Snack apa? jadi distributor. Jadi Oke. kayak ngambilnya dari ada Mayora, OT, Garuda Oke. gitu. Modelnya sih masih cukup konvensional, udah running 20 tahun juga sih. Ya, Udah running 20 tahun tapi masih konvensional dan udah mulai belajar investasi kan dari Aceh juga, ya, 2024 Januari berarti udah sekitaran 2 tahun. ya. Nah pertanyaannya, kalau Bro Timothy jadi aku di posisi sekarang, langkah apa yang Bro bakal ambil buat bisa ngejar 100M pertama lagi dengan kondisi yang bisa mungkin hampir kurang lebih sama kayak aku kalau semisal. Oke. Misal tukeran posisi ya, Iya, gue dulu. Itu misal. pertama-tama. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, kan kalau dari yang aku belajar dari Aceh, apalagi dari Bro Timothy, Ya, Bro kan sering bilang kalau kita harus nge-challenge diri kita buat tahu kalau keputusan kita tuh benar apa enggak. ya. Nah, tapi kadang makin kayak kita yakin kalau kita bener, itu ternyata, bias doang. Ya. Nah, menurut Bro itu gimana cara ngebedain keputusan yang benar-benar lahir dari clarity, bukan dari bias atau ego pribadi itu gimana? Oke. Jadi pertanyaan pertama, kalau tukeran posisi dengan punya usaha distribusi yang udah 20 tahun, grup-grupnya harusnya lumayan besar ya, distribusinya Mayora dan lain-lain snack-snacknya. Jawaban pertama adalah, ini agak sedikit berbeda kalau lu tanya orang lain. Kalau gua kan orangnya pragmatis ya, gua akan pasti 100% lanjutin usahanya. Gitu. Misal bener-bener tukeran nih, gua harus mulai kan. Itu kan udah ada sesuatu yang di depan mata, gitu. Bukan berarti misalnya orang tua lu tuh punya usaha terus langsung lu kayak enggak, saya mau sendiri gitu. Itu menurut gua enggak seperti itu enggak efisien. Alangkah lebih enaknya emang udah ada basis usahanya gitu. Kalau bisa dipelajari lebih dalam dan kalau bisa di-grow bisnis distribusinya. Itu yang pertama. Dari sini ini kan menghasilkan apa? Cash. Karena bisnis kan menghasilkan cash, free cash flow keluar. Nah, free cash flow-nya ini gua akan pakai untuk bisa berinvestasi. Karena kan bisnisnya lu nggak kontrol semua. Basically masih punya orang tua. Tapi kalau lu bisa besarin ini ya, pasti mereka juga bangga dan senang. Lu bisa negosiasi lah nanti. Karena ke depannya toh harus turunin juga kan ke depannya. Nah, ini bisa dipakai nih di sisi cash flow-nya untuk belajar investasi. Karena kalau gue lihat banyak anak-anak konglomerat gitu. Mereka banyak yang udah punya basis bisnisnya. Lalu anak-anaknya tuh fokus berinvestasi malah. Jadi anak-anaknya lanjutin bisnis grup besarnya dengan mereka berinvestasi di banyak hal yang lain. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena bisnis itu ada siklusnya. Gitu. Kalau misalnya gue nanti jadi seorang orang tua, gue nggak akan paksa sih sebenarnya anak untuk lanjutin atau enggak. Tapi kalau bisa dilanjutin lebih baik. Gitu. Tapi yang pasti bisa berjalan terus adalah cash flow yang lu punya hasil investasi. Karena itu berbeda, itu tahan siklus. Contohnya, misalnya kripto nih jelek nih di ke depan. Kita berdua akan pindah ke hal yang lain, humanoid lah apa. Kita tuh nggak stick di satu. Kita nggak punya idealisme atau ideologi harus yang begini. Tapi ya so far kita ngeliat ini opportunity-nya paling besar. Kita lihat CZ, kekayaannya kan luar biasa kan. Sekarang BNB udah 1.300 udah naik lagi tuh. Forbes aja telat tuh pasti listingnya karena naiknya cepat sekali. Mungkin dia udah belasan sekarang. Itu kan di Forbes, tapi kalau di realnya itu kan cuma valuasi dia dari BNB. Valuasi dari Binance-nya berapa? Yang sekarang berubah Binance Labs-nya berapa? Jadi jawabannya investasi itu game yang berbeda. Gue akan pisahkan di otak gue antara usaha, bisnis, sama investasi. Karena orang tuh selalu punya dua. Gitu. Misalnya Pak Toto punya DCI. Gitu. Tapi beliau juga berinvestasi di tempat yang lain. Sempat berinvestasi di Google juga, dan lain-lain. Jadi selalu bisa dipisahin nih antara cash flow dan juga investasi. Jadi fokus gedein cash flow-nya dari distribusi, dan gue akan fokus investasi yang lo lakukan sekarang. Itu menurut gue udah paling cepat jalan ke 100M. Karena kalau lo investasi, let's say misalnya modalnya miliar nih, 100M tuh berapa kali lipatan? Jauh. Kalau lo pakai rule 72 aja, ya kan portfolio lo kebetulan lagi tinggi gitu gainnya. Tapi kan nggak selamanya gainnya segitu. Lo harus 72, lo bagi persentase portonya. Berapa tahun untuk dia ngedouble? Jawabannya masih panjang. Susah kalau misalnya cuma 1 miliar doang lo mau terus untuk nyampe 100 tuh susah. Bisa beberapa orang, tapi kayaknya nggak semua orang. Lebih gampang kan, kalau ada jalan lebih gampang lebih enak. Lo tambahin cash flow-nya sama investasi. Sama ulangin pertanyaan kedua tadi. Gimana cara bedain yang kayak keputusan itu kalau datangnya kayak self awareness dan
Kayak Oke. lu pasti kalau lu tahu benar sama yang satunya kayak ternyata ini bias doang. Ini tuh dibutuhkan think tank gue sebutnya. Untuk kadang tuh tahu gitu loh. Karena nggak semua yang kita pikirin bener tuh bener gitu. Ada bagusnya lu punya apa lawan Ya. berpikir. Biasanya dalam formatnya partner. Coba hati-hati ya, jangan lawan berpikirnya salah ya. Lawan berpikirnya tuh harus yang punya kepentingan yang sama. Ini yang gue punya, ini prinsip hidup gue ya. Kalau gue punya lawan berpikir, itu gue pastiin dia seranjang sama gue. Maksudnya apa? Kalau gue untung dia untung, kalau rugi dia rugi. Gue nggak percaya manusia itu punya kayak manusia itu makhluk inisiatif. Yes. Jadi kalau misalnya gue minta saran dari orang yang bisnisnya tuh nggak ada hubungan sama gue, biasanya sarannya salah. Gitu. Jadi lu itu bagus tapi untuk mikir challenge gimana caranya gue tahu gue bener. Jadi jangan pernah ngomong gue tuh bener di sini. Tapi gimana caranya gue tahu kalau gue itu benar. Nah itu sebenarnya itu format pemikiran yang paling bagus. Itu akan bikin banyak hal di hidup lu. Kalau lu mulai mikir dengan cara kayak tadi. Misalnya kayak ini, gue kasih lu saran yang pertama tadi kan. Lu harus challenge gitu. Dari mana lu tahu itu benar? Ketika gue ngomong kayak tadi, oh kong lu tuh begini caranya. Lu perhatikan beneran, grupnya siapa, lalu vehicle investasinya apa. Lo kan perhatiin mereka tuh selalu punya kayak dua begini. Gitu. Mereka tuh selalu mulai begini. Tapi biasanya mereka fokus di satu bisnis nih. Satu bisnis. Investasi itu bisa banyak. Investasi bisa seperti ini. Gitu loh. Ini ada saham yang lain. Ini ada perusahaan private yang lain. Investasi itu bisa banyak. Contoh misalnya, grupnya Jarum kan kita tahu mulai dari mana awalnya. Ada yang tahu? Grupnya Jarum mulai dari mana? Hasil buminya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Yang lebih lamanya lagi. Pertama kali bukan hasil bumi. Dia sebelum hasil bumi itu keluarga jualan mercon. Jadi pertama tuh jualan mercon. Capleo namanya. Dari mercon, pernah pabriknya kebakaran, terus dilarang. Mesiu di Indonesia dilarang. Ya, jadi waktu itu family groupnya punya minyak tanah. Dulu kelapa sawit belum ada. Jualan minyak tanah. Nah, mereka kan transisi karena mereka punya skill untuk bikin mercon. Akhirnya mereka pikir nggak terlalu jauh beda dengan bikin rokok. Jadi ininya adalah Jarum Group tuh rokok. Lalu ketika dia punya rokok, dia baru masukin nih di sawit. Dia masukin di yang lain. Dia masukin Polytron. Ini BCA nih. Dia beli Grand Indonesia lagi, GI, properti. Ini ada Polytron. Ini kita misalnya sawit. Ini GDP Venture. Jadi cara konglomerasi bekerja tuh begini. Jadi mereka tuh punya satu source of income yang akhirnya di diversify. Mereka sebar. Tapi pelan-pelan bikinnya. Ini mungkin kelihatan diversify. Tapi mereka very prudent dalam kelolanya. Nah ini bisa dilihat di semua grup. Ya, Salim Group. Orang banyak yang tahu. Awalnya mulai dari mana? Tepung, Bogasari. Dia kuasain tepungnya. Lu makan sari roti juga Salim lagi. Lu Indomilk, Salim lagi. Tapi itu setelah dia diversify. Nah, kalau Salim ininya namanya First Pacific. Jadi dia pertama dari jualan food. Food baru dia diversify. Nah, lu harusnya punya mindset yang sama. Nah, kalau gue tuh dari kecil gue punya mindset seperti ini. Dimana kalau misalnya gue punya cash flow, ini gue pikir nih, ini bisa digedein lagi atau nggak? Kalau nggak bisa digedein, misalnya kayak gue jualan sedotan. Gue tau nggak bakal lama lah, sedotan. Gue pindahin ke investasi. Kenapa? Karena bisnis itu punya cycle. Belum tentu perusahaan paling besar yang kalian lihat ada sekarang tuh ada lagi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Belum tentu. Gitu. Terjawab ya? Boleh ditambahin Boleh. sedikit nggak? Boleh. Pakai mic. Iya, jadi kalau tadi ngomong tentang yang cash flow, itu kan pasti kan kita generate free cash flow juga. Ya. Itu tuh lebih baik kalau kayak di split dibagiin, ada yang investasi, ada yang buat memperbesar lagi, atau udah fokus ke memperbesar bisnisnya dulu biar free cash flow-nya tambah banyak lagi dulu, atau gimana? Jawabannya selalu memperbesar bisnis sendiri. Karena bisnis itu ketika lo kerjakan dengan serius, dia bisa lebih dari 100%. Dia bisa tahun ke tahun tuh 50%. Bisnis tuh nature-nya begitu. Tapi nature bisnis ada siklusnya, cyclical dia. Ketika dia udah mulai turun, ya nggak perlu ditaruh lagi kan ke dalam. Di saat udah nggak perlu ditaruh ke dalam lagi, ya free cash flow baru lu pakai untuk investasi. Tapi investasi tetap harus prudent gitu, harus dijaga. Jangan cash flow udah begini dari bisnis, lu taruh sini, terus ini hilang. Gitu. Selalu punya dua basket sih. Gue gambarnya ada cash flow sama ada investasi, gue selalu gitu.
bisnis pun setiap kali gue investasi, gue lihat nih, ini mana nih bracketnya, ini ngasilin cash flow atau investasi. Karena beda, gitu. Terjawab ya?